Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Imam Khairul Zikin dan Banu Ustadz Muhammad. Banu. Wih. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sempat skip 1 minggu ya Bang? Ya. Karena ya satu dan lain hal ya. Ya, 40 tahun. Nah, kali ini kita akan membahas apa namanya? Karena kalau kita kasih tahu bisa jadi membuka aib kita. Sesuai dengan apa yang kita bahas. Yoi. Ya, antum jadi host aja deh. Saya jadi ustadznya gimana? Tersesat yang Saya ini dulu, istikharah dulu. Iya. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi Antum sempat singgung. Jadi belakangan ini ada fenomena karena sosial media itu atau akses informasi itu terlalu besar dan kita bisa membuat informasi baik itu yang valid atau tidak valid, bahkan informasi seputar diri kita yang mungkin disadari atau tidak disadari itu sebenarnya membuka aib diri kita atau bahkan orang lain. Nah, belakangan tuh lagi hype tuh Bang, sampai kalau di akun sosial media di Twitter lah ya, itu sampai dibikin tweet. Misalkan contoh orang punya hutang, nggak ditagi-tagi, nggak balik-balikin. Nah, akhirnya dia kesel, dibikin tweet. Diceritain tuh. Utas. Dibikin utas. Diceritain tuh dari mulai dia nagih awal baik-baik, akhirnya sampai dia jahat, sampai di-blok, sampai datang ke rumah dan lain-lain. Saya pribadi sebagai orang yang suka membaca, bukan suka baca aib orang lain, bukan suka membaca doang. Seru tuh baca-baca kayak gitu. Ya ampun, ada ya orang kayak begini gitu. Nggak ada bacaan yang lain. Iya juga sih. Tapi kan saya suka keributan lah, yang seru-seru keributan tuh enak dilihat gitu. Baik. Nah, Ini jadi bahasan sendiri nanti ya khusus ya. Suka dengan keributan. Gak bercanda. Nah, gimana tanggapan Antum, Ustaz? Jadi membuka aib dan hal-hal lain itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam apa ya? Dalam ada satu kitab favorit saya, namanya Al-Azkar. Itu Imam Nawawi yang menulis kitab itu. Dia bahas bab lisan panjang sekali. Lisan. Iya. Jadi apa yang sebaiknya diucapkan, apa yang sebaiknya dijaga dan seterusnya. Dan di antara bahasan beliau adalah kita penting menghindari membahas aib, baik diri sendiri ataupun orang. Apalagi kalau itu aib kita dan sudah ditutup sama Allah, ya udah, jangan dibongkar-bongkar lagi. Bahkan pun ketika untuk urusan yang misalnya suami istri gitu, ada masa lalu yang nggak usah diceritain. Buat apa diceritain? Kecuali kalau yang diceritakan itu sesuatu yang bermanfaat untuk membuat sebuah keputusan tertentu yang penting misalnya atau apa. Tapi sepanjang nggak ada yang penting, aib itu memang kalau sudah ditutupi sama Allah ya kita bersyukur kepada Allah dan nggak usah dijaga. Begitupun orang lain. Dan dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan dengan kalimat yang bagus tuh, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bahkan kemudian dia lanjutin, ahibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Pasti kita jijik gitu kalau kita suruh makan bangkai saudara kita sendiri. Fenomena yang ada di media sosial, terutama Twitter kayaknya ya. Kalau di Instagram Facebook juga sering sih. Gitu amat ya. Sering, biasa di story kalau di Instagram. Story ya. Saya bukan anak story soal. Saya IGTV lah. Itu juga kalau lagi ada apa namanya basket gitu agak panjang gitu. Iya. Oke, fine. Jadi poin saya adalah ketika aib itu sudah ditutup, memang mesti kita jaga, termasuk aib orang. Jadi kenapa dalam Islam misalkan urusan persaksian itu urusan yang serius? Karena nggak semua orang juga kemudian mau bersaksi atau dipaksa bersaksi misalnya gitu. Misalkan orang berzina, mesti ada saksinya. Kalau hukum Islam tegak kan orang berzina itu hanya bisa diampuni dosanya kalau dia sudah menjalankan hukuman. Kalau dia belum nikah ya dirajam, dijilid ya, dicambuk 100 kali. Kalau dia udah nikah dirajam sampai mati gitu. Itu sekalipun sholat tobat nggak diampunin Bang dosanya? Ya kalau kita mau tahu bahwa diampuni atau nggak di dunia, ya begitu hukum itu tegakkan maka di dunia udah selesai. Nggak akan lagi urusan di akhirat setelah itu. Makanya ketika ada kisah misalnya ada perempuan Madinah yang dia yang minta dirajam karena dia tahu kalau nggak di dunia di akhirat dia bakal lebih susah. Dia minta dirajam dan kemudian setelah dia melahirkan kata Nabi setelah susuin selesai akhirnya dirajam.
Nabi memuji dia dengan pujian yang luar biasa. Seandainya tobatnya dibagi nih ke semua orang Madinah, ini masih lebih. Atau kalau di hadis lain, kalau tobatnya dia dibagi ke 70 orang, itu masih berlebih gitu. Saking Allah mengapresiasi tobatnya dia. Jadi kalaupun dia membuka aibnya, konteksnya apa? Untuk mendapatkan sebuah kejelasan hukum. Jadi kan dia membuka aibnya, Rasulullah saya berzina dan saya minta dirajam. Dan Nabi kemudian mengkonfirmasi, benar kamu berzina? Benar, saya hamil, gitu kan? Mungkin cuma pegang-pegang misalkan, enggak, hamil. Ya udah, kalau memang betul gitu, kalau dia bersaksi membuka aibnya sendiri kan berarti nggak perlu saksi. Selesai, ya udah. Kemudian Nabi bilang ya udah dilahirin dulu bayinya. Habis lahir susuin dulu sampai 2 tahun baru kemudian dieksekusi itu hukuman rajam. Tapi dipuji. Dan ketika itu disampaikan ke kita tidak sedang membahas aib kan, tapi sedang membahas orang yang bertaubat dan ikhlas dalam taubatnya dan taubatnya diterima oleh Allah. Betul. Itu kalau membuka aibnya sendiri. Yang kedua, kalau tadi menjadi saksi. Maka dalam Islam menjadi saksi itu perkara yang serius. Karena kalau kemudian dia terbukti salah, dia nggak diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. Bayang nggak? Meskipun dalam hal apapun? Ya. Misalkan orang menuduh seseorang berzina. Terus hukum acara pidananya menyatakan tidak. Tidak. Selesai. Meskipun dia persaksian dia itu udah dicoret selama-lamanya. Jadi itu kan berarti ngomong aib orang sebenarnya kan. Seandainya pun dia benar, makanya dia harus bisa bawa 4 saksi. Dan 4 saksi itu mesti menyaksikan. Bukan cuma dengar, bukan cuma. Maka begitu nggak bisa dieksekusi jadi susah. Makanya ketika aib itu udah ditutupi sama Allah, ya udah dijaga aja. Nggak usah dibawa, nggak usah diributkan, apalagi dijadiin utas. Kecuali tadi, kalau kita punya kepentingan serius. Kepentingan serius itu apa? Satu tadi konteks hukum, ya kalau menurut saya. Memang dia pengen dihukum di dunia, dan memang kondisi hukuman pada waktu itu, kondisi sistem hukum pada waktu itu memungkinkan dia dihukum. Yang dengan dia dihukum, maka pertobatannya diterima di dunia. Dia lega karena untuk dosa itu udah selesai. Ya, satu. Kemudian yang kedua, menurut saya kepentingannya adalah kepentingan pendidikan. Atau untuk mendidik masyarakat atau membangun public awareness. Maksudnya misalnya mungkin yang ada hikmahnya kali gitu ya? Ya, tapi itu pun tidak boleh menyebutkan nama atau siapanya, nggak perlu. Makanya dalam misalkan kalau saya suka di Al-Quran misalkan banyak kisah-kisah yang cuma nyebutin rajulun min aqsal Madinah, atau ya intinya dia nggak menyebutkan spesifik nama orang. Kita jarang ketemu, makanya kata nama orang itu jarang betul, kecuali dia sangat penting, misalnya gitu ya, nama Nabi. Satu-satunya orang yang bukan Nabi mungkin yang sahabat Nabi cuma Zaid misalnya. Atau ada nama yang lain ya orang yang luar biasa walaupun bukan Rasul, misalkan Luqmanul Hakim misalkan, atau Imron, Bapak Imron dan ibunya dan istrinya ya, Ibu Hanah. Hanahnya juga nggak disebut nama Hanah kan, kita tahu Hanah dari tafsir. Jadi memang kalaupun kita mau menceritakan dalam konteks mengambil hikmahnya, maka pastikan orang nggak bisa mengasosiasikan kepada siapapun gitu. Jadi kita penting menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti seseorang dengan cara begitu. Kalau udah terlanjur mesti minta maaf tuh. Betul. Karena itu dosa anak Adam yang harus dituntas. Betul. Tapi kadang ini Bang, yang tadi fenomena yang kita angkat kan sebenarnya terkait aib hutang ya. Salah satunya. Nah, kemarin tuh ada kasus di mana kalau nggak salah ada orang nagih utang via Instastory, via sosial media. Dibilang dikata-katain semua segala macam, udah lama nggak dihubungin, nggak bisa-bisa, tiba-tiba dibales, ketika di Instastory-in dibales, tapi dalam bentuk udah dilaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik. Nah, artinya kan gini, sosial media itu kan jadi bener-bener social pressure buat orang yang punya urusan, kan pasti udah ditungguin udah lama nih, aib nggak gue bongkar nih, lama banget nih, tapi ada batasnya juga, misalkan kayak gitu. Nah, mengenai hal itu ataupun hal-hal lain yang terkait dengan demikian gitu ya, yang mungkin hubungan transaksi kah, atau hubungan pertemanan kah, atau gimana segala macam, gimana tanggapan Anto? Kalau urusannya banking sebenarnya ada sistem informasi debitur ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ngobrol sama orang bank gitu ya, oh dia rating kreditnya. Tapi kan langsung pinjam. Kalau orang per orang. Dan memang ya kan makanya kalau saya bilang
langkah preventifnya mesti kita siapin. Yang mau minjem tuh siapa? Dan minjemnya berapa banyak? Dalam rangka apa? Makanya dalam Islam, kalau orang minjem untuk bisnis misalnya dan nilainya matters, ya jangan qardul hasan. Qardul hasan tuh? Pinjaman 0%, pinjaman kebaikan. Okay. Makanya qardul hasan dalam Islam, pinjam meminjam itu masuk kategori tabarruk. Jadi akad itu ada 2, tabarruk, tijari. Tabarruk itu akad kebaikan. Saya ngasih hadiah. Saya kasih topi, saya dikasih jersey, saya dikasih Quran atau apapun, itu tabarruk. Warisan, warisan itu tabarruk. Tapi karena nggak ada kompensasi apapun. Tapi kalau misalkan si A gitu, Imam gitu, mau minjem dong 1 miliar gitu. Kecuali saya duitnya 80 triliun mungkin oke aja gitu. Terus 1 miliar itu kan matters gitu kan. Misalkan duit saya cuma 9 miliar itu, masa tuh saya bilang udah nggak apa-apa ambil aja lah. Kembalikinnya kapan? Nggak bisa. Nggak bisa. Dalam Islam itu makanya kalau kamu berhutang, idza tadayantum bi dainin ila ajalin musamma. Satu ajalin musammanya mesti jelas kapan. Faktubuh ditulis. Sehingga memang ada batasan-batasan. Jadi kadang yang kayak begitu itu kejadian karena tidak memenuhi kaidah syar'i sejak awal. Misalkan dia minjemnya ditulis. Dan bahkan dianjurkan ada saksi, ya nggak? Jadi ketika nanti nagih nggak mau ditagih, memang ada saksinya. Dan ketika dia membayarkan kembali juga tercatat dengan baik. Jadi ketika kita mengikuti semua aturan agama dengan lengkap dari awal, yang kayak begini mestinya nggak kejadian. Tapi kalau misalkan pun betul kejadian, dan itu sifatnya pinjam meminjam saja, dan memang nilainya tidak matters, yang lebih ada di hati kita itu misalkan kedongkolannya atau rasa tidak sukanya, gilnya. Ya kalau bahasa sih akan lebih bagus kalau diikhlaskan jadi pahala yang luar biasa. Atau ya udah lagi aja di akhirat. Tapi saya lagi butuh banget nih. Maka kan nanti kalau lagi butuh banget ya sampaikan, tapi nggak perlu membuka aib. Ya pasti kan udah disampaikan, udah disampaikan berkali-kali nggak direspon. Kalau antum jadi dia deh coba. Jadi orang yang menagih. Jadi orang yang menagih. Lagi di akhirat. Lagi di akhirat ya? Iya, karena di akhirat itu justru lebih worth it. Karena nagih di akhirat itu satuannya pahala. Makanya ada cerita orang muflis, pernah dengar orang-orang pilot? Belum. Jadi kata Nabi, ada orang yang disebut dengan muflis, pilot. Jadi dia di akhirat itu datang ke Allah dengan banyak pahala. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia segala macam, sedekahnya banyak, kurbannya sapinya gede, dan seterusnya. Terus di akhirat orang-orang yang dizolimi sama dia datang, ya Allah, dia menzolimi saya dulu, dia utang nggak dibayar, misalkan, maka pahalanya dikasih. Hari itu nggak ada yang lebih penting dibanding pahala, Pak. Ada nggak di hari hisab yang lebih penting dibanding Jadi sangat worth it sebenarnya. Gitu. Nah, balik lagi ke fenomena yang tadi dia menyebarkan aib, Bang. Jadi menurut antum sih orang-orang ini apa hukumannya sih sama orang-orang yang mungkin tanpa sengaja atau tidak sengaja ya membongkar aib? Bahkan ada fenomena katanya misalkan di pekerjaan, temen gue nih, misalkan posting temen gue tidur mulu dari tiap hari. Terus dibikin treat misalkan ya, liar banget hari pertama, hari kedua sampai hari ke-30, tapi akhirnya atasannya lihat terus dia di drop out misalkan. Tahu nggak ayat tadi Al-Hujurat ayat 12 tadi yang saya baca, wala tajassasu tadi oleh tabantukum ba'da ahid. Itu asbabun nuzulnya kisah Salman Al-Farisi ketiduran, tidurlah ya, ngorok kencang gitu, dan dibahas, disampaikan, didiskusikan. Itu kan aibnya dibongkar deh, didiskusikan lagi. Namanya orang ngorok itu kan ya, apalagi zaman itu gitu mungkin ya di masjid gitu ya. Saya sering tuh Ustadz kayak gitu ngomongin orang ngorok. Saya minta maaf dulu deh ke yang ngorok ya Ustadz. Itu bukan. Iya. Yang minta maaf lagi. Nah, antum jadi pada tahu. Nggak usah dong. Kan ada yang tahu dia siapa. Emang dia siapa? Coba tangan dibalik ke sini. Jadi itu asbabun nuzulnya sahabat namanya Salman Al-Farisi ngorok. Dan ketika itu diceritakan, kata Nabi, kalian ngomongin apa? Ngapain kita ngomongin sesuatu? Makanya lisan kita itu memang harus kita jaga sebaik-baiknya. Kalau emang nggak jelas kebaikannya, atau bahkan mubah yang cenderung ke makruh apalagi ke haram, ya mendingan nggak usah, lebih aman. Nah, gimana kalau udah terlanjur? Ya minta maaf. Minta maaf ya. Oke, siap.
Minta maaf deh. Minta maaf. Oke. Kira-kira gitu. Oke, Sat. Berarti dengan kata lain, fenomena tersebut sebenarnya adalah fenomena yang kita sama-sama tahu bahwa itu dilarang ya. Ya. Meskipun itu hanya sebatas bercandaan, meskipun itu sebatas iseng-iseng doang, atau mungkin ya lo di retweet oleh seribuan orang, apa gunanya kalau nanti kelak di akhirat kena api neraka ya, gitu kira-kira gitu ya. Ya nggak worth it lah kalau bahasa saya. Ya, cuma Kebahagiaan kita. Apa kita misalkan cuma utang 200.000 misalnya gitu ya. Cuma karena kita kan akhirnya yang muncul itu yang lebih dominan itu bukan pengen nagih utangnya, tapi pengen mempermalukan Pengen dia. mempermalukan. Itu yang nggak benar. Makanya ini juga teman-teman yang suka ngutang, kalau ngutang milih-milih lah sama orang yang akhlaknya baik gitu. Kalau ngutang milih-milih atau kalau ngasih utang? Sama dua-duanya. Kalau kita ngutang ke orang yang akhlaknya baik. Karena ngutang dong. Ngutang dong. Siap. Siap. Lanjut. Karena apa? Ya, karena tadi. Karena insya Allah akan saling menjaga. Dan kita kalau kita ngutang juga punya adab. Misalnya begitu tanggal jatuh temponya jelas nih, kita sepakat 30 Oktober ya datang. Kalau emang udah bisa bayar. Kalau belum, minimal kabari. Kasih tahu. Sorry belum bisa bayar nih, mohon dikasih waktunya. Siap. Oke. Itu aja. Kalau dari saya sih sebenarnya perihal utang mengutang itu kan ya banyak lah ya yang utang-utang itu segala macam ya. Terus kalau perihal aib sebenarnya kalau saya sih punya trik nih Bang untuk nggak diutangin sama orang yang saya tahu dia nggak, dalam tanda kutip, agak susah bayar. Yaitu misalkan dia ngutang 2 juta nih, Mas Imam saya mau minjem dong 2 juta buat ini. Saya kasih 500.000, tapi nggak usah dibalikin. Nah, udah selesai urusan. Saya nggak pusing, tapi saya jadi bantu dia. Tinggal gimana cara dia nyari 3 orang lagi semacam Imam. Iya benar, iya benar. Benar juga. Gitu. Tapi dengan cara kayak gitu, mungkin itu buat teman-teman semua, buat siapa tahu bisa dicontoh ya. Misalkan cuma adanya 200.000 ya kasih aja 200.000. Jadi gue cuma bisa kasih segini, tapi gue nggak bisa nolongin 2 jutanya gitu sih paling. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan seperti dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sering-sering iseng-iseng ngomongin orang lain. Lebih baik diikhlaskan. Kalaupun memang kesel banget. Dan jangan retweet apalagi like yang kayak begitu. Nah, baca boleh nggak Bang? Saya baca doang. Ya, kalau nggak di-retweet, baca doang. Nggak usah lama-lama bacanya, pindah ke baca yang lain aja. Ya kan nggak usah lama-lama kan, sampai selesai tanggung, masa di tengah-tengah berhentinya. Justru itu bagus ya. Kalau kita bisa membuat setan kalah itu kemenangan. Nah, iya, benar-benar. Setan tuh happy kalau sampai habis gitu. Terusin sampai habis, kita bilang enggak, sorry. Gue tau lu, gitu kan? Lu nggak boleh bahagia. Iya, benar-benar. Oke. Siap, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Banu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tulis di bawah. Ya, silakan. Nanti beliau. Harusnya banyak sih pertanyaan nih kalau isu ini karena elaborasinya tuh. Harusnya betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.